materi. Pertama, organisasi produksi dan fungsi produksi. Organisasi produksi adalah pengaturan sistematis dari berbagai elemen yang terlibat dalam proses menghasilkan barang atau jasa. Ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian input menjadi output. Fungsi produksi adalah persamaan tabel atau grafik yang menunjukkan output komoditas maksimum perusahaan yang bisa diproduksi pada setiap periode waktu kombinasi input dengan persamaan Q sama dengan F dalam kurung LK. Next, fungsi produksi dengan satu input variabel. Fungsi produksi dengan satu input variabel atau disebut juga produksi jangka pendek merujuk pada rentang waktu yang di dalamnya terdapat minimal satu input yang kuantitasnya tidak dapat berubah. Ya, input tersebut dinamakan input tetap. Input tetap ini biasanya berupa modal dari pabrik tersebut, mesin yang ada di pabrik, peralatan guna pabrik, dan lahan tempat pabrik berada. Modal pada periode ini jumlahnya tetap dan tidak mempengaruhi banyaknya output produksi. Secara singkat dapat dirangkum sebagai berikut ini. Dengan rumus AP sama dengan Q per L, MP sama dengan delta Q per delta L. Dengan ini juga ada tabel. Next. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan atau dilanjutkan oleh teman saya. Silakan, Murah. Next. Ya, baik. Di sini saya akan menunjukkan materi yaitu penggunaan input variabel secara optimum. Tambahan penerimaan yang dihasilkan dengan penggunaan tambahan unit tenaga kerja disebut produk pendapatan. Produk pendapatan marginal atau marginal revenue product atau MRP. Dari tenaga kerja, MPR1 ini sama dengan produk marginal dari tenaga kerja atau marginal product of labor sama dengan MP1 dikalikan pendapatan marginal itu marginal revenue atau MR dari penjualan output tambahan yang diproduksi, di mana MPRL sama dengan MP1 plus MR. Di sisi lain, tambahan biaya karena menambah unit tenaga kerja atau biaya marginal sumber daya atau marginal resource cost MRC1. Tenaga kerja adalah sama dengan peningkatan biaya total perusahaan akibat menambah unit tenaga kerja. Artinya MRCL sama dengan delta TC per delta L. Next. Selanjutnya ada fungsi produksi dengan dua input variabel. Fungsi produksi dengan dua input variabel menjelaskan hubungan antara perubahan jumlah dua input produksi dan dampaknya terhadap tingkat output yang dihasilkan dengan asumsi faktor produksi lainnya atau tetap. Dalam fungsi ini, perubahan kuantitas dua input, misalnya tenaga kerja dan modal, dapat disesuaikan untuk mencapai tingkat output tertentu. Baik, sekian dari pembahasan materi saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu isequat. Isequat ialah kurva yang menggambarkan seluruh kemungkinan kombinasi penggunaan input untuk memproduksi input pada tingkat tertentu. Apabila beberapa isequat digambarkan pada satu grafik, maka dinamakan sebagai peta isequat. Isequat memiliki sifat cekung dan miring ke arah bawah. Kondisi ini disebut marginal rate of technical substitution atau tingkat substitusi, yaitu jumlah di mana tenaga kerja akan berkurang ketika ada tambahan satu unit modal, sehingga output tidak berubah. MRTS ini bernilai positif. Rumusnya RTS sama dengan delta K atau delta L, yaitu dengan tingkat Q yang tetap.
Adapun juga sifat isoquat, yang pertama yaitu mempunyai kemiringan ke arah bawah, yang kedua yaitu kurva cekung dipandang dari titik asal, yang ketiga kurva isoquat satu dengan lainnya tidak saling berpotongan. Selanjutnya di sini ada semakin jauh kurva isoquat dari titik asal maka output yang dihasilkan semakin banyak. Selanjutnya ada isocost, yaitu perusahaan menghadapi persoalan dalam menentukan input untuk menghasilkan sejumlah kuantitas output dengan biaya terendah agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas produksi. Untuk meminimalkan biaya produksi, perusahaan akan merekrut tenaga kerja serta membeli modal dengan mempertimbangkan upah tenaga kerja dan harga barang modal. Garis isocost memperlihatkan berbagai probabilitas, yaitu perpaduan modal dan tenaga kerja yang dapat dibeli dengan jumlah anggaran tertentu. Biaya total yang dipakai dalam memproduksi sejumlah output tertentu berasal dari perhitungan biaya tenaga kerja, yaitu WL dan biaya modal RK, yaitu ada rumusnya C sama dengan WL ditambah RK. Selanjutnya di sini bisa dilihat ada penjelasan dengan rumus-rumus tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan skala hasil, yaitu definisi return to scale adalah tingkat di mana output bertambah saat input bertambah dengan proporsi yang sama. Yang pertama ada pada increasing return to scale, persentase perubahan output lebih tinggi daripada persentase perubahan input. Yang kedua ada constant return to scale, yaitu persentase perubahan output sebagaimana persentase perubahan inputnya. Yang ketiga ada decreasing return to scale, yaitu persentase perubahan output lebih kecil daripada persentase perubahan input. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan inovasi dan daya saing global, yaitu peran inovasi dalam meningkatkan daya saing ekonomi tidak bisa terlalu ditekan. Inovasi mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan peluang kerja yang mengarah pada pengembangan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan. Daya saing suatu negara ditentukan oleh kemampuannya berinovasi dan mengembangkan produk dan jasa yang memenuhi standar global dengan harga bersaing. Negara maju maupun mempertahankan daya saing karena tingkat inovasinya yang tinggi. Sementara negara berkembang tinggal karena beberapa tantangan. Oleh karena itu, negara berkembang perlu berinvestasi dalam motivasi dengan menciptakan lingkungan yang memungkinkan. Jadi meningkatkan pendanaan untuk penelitian dan pengembangan serta mengembangkan kebijakan dan peraturan yang mendukung inovasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami. Sekiranya sudah selesai dan kami tutup dengan para pesanti. Om Santi Santi Santi.